Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilahi wa syafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susanillah hadrati jami'i ikhwana bil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Wa la jami'al malaikatul muqarrabin. Sallallahu hadrati Al-Alama Syekh Ahmad Al-Syekh wa jami' muassis jami' Nahdlatul Ulama wa jami' masyayikhina wa jami' Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Ada Rasul alaihi salatu wasallam. Kita ketahui adalah 25 sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismail ada Yaqub Yusuf wa Ayyub ada Ibrahim walal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ta'ala bi ulumi amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim iku nabi sing duweni titel Khalilullah. Khalilullah apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sangat dicintai, termasuk ulul azmi. Utawa diarani meneh Abdul Anbiya, bapake pira-pira nabi. Sebab keturunanipun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali yang menjadi nabi. Lah, Nabi Ibrahim itu siapa? Jadi menyambung ke atas sampai Nabi Allah Sam dan Nabi Allah Nuh alaihissalam yang diselamatkan dari api neraka Raja Namrud. Qulna ya Nuh kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nomor 7 Nabi Allah Lut alaihissalam. Ini yang terkenal. Nabi Allah Lut iku putra lanange dulure Nabi Allah Ibrahim. Berarti sapa? Ponakane Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Lut iki di kaum Sodom atau Sadum ya. Kaum Sodom, orang yang kaum menyembah berhala, ahli maksiat, bahkan saling suka dengan sejenis. Kaum Sodom atau Sadum ini di mana sekarang? Kalau sekarang menurut beberapa riwayat oleh kawan ada di Yordania, di negara Yordania. Mereka dulu ya tuh narijal min dunin nisa, malah seneng wong lanang, ora seneng wong. Wa qad ahlakumullahu wa ja'ala 'alihi qaryatihim safilaha.
Jadi gunungnya ditumplek, dilaknat Gusti Allah, ditumplek sing dhuwur dibleke manusa. Wa amtaraha hijaratan min sijil, bahkan dihujani dengan batu-batu yang membara. Tapi Allah menyelamatkan wa anja Lutan wa man ma'ah. Nabi Allah Lut ini diselamatkan oleh Allah dan orang-orang pengikutnya. Illa imra'atahu fa innahu halakat fi man halak. Kecuali istrinya, ya. Istrinya ini malah katut melu kopong, ya, karena tidak mengikuti ajaran atau perintah Nabi alaihissalam. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjin mandud. Dalam surat Al-Hud diterangkan ketika Allah memberikan laknat kepada kaum Sodom yang berhala, ahli maksiat, ahli zina, bahkan zinanya ora terima ambek wong wadon, zina ambek wong lanang. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 8 Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Ini keturunan dari Nabiullah Ibrahim dan pun Sayyidah Hajar. Nabiullah Ismail ini diutus Rasulullah taala koba ilal Yaman wa ilal Amalik. Diutus menjadi nabi di daerah Yaman dan Amalik. Amalik itu daerah atau suku. Suku mana? Suku menurut para keterangan ulama, suku yang paling lama, suku Arab yang paling lama pertama kali itu kaum Amalik. Kaum Amalik. Kaum Amalik ini ada yang mengatakan kaumnya kaum Samud. Di dalam keterangannya Dr. Jawad, Amalik ini turunan nama seseorang, ya. Keturunannya Lawis bin Syam bin Nuh. Komunitas ini sangat besar di daerah Oman, Hijaz, Syam, Mesir. Itu dulu keturunan Amalik. Keturunan Amalik ini atau kaum Amalik ini orang-orang yang tinggi posturnya. Ya, Amalik ini tinggi posturnya. Karena wong Arab itu dawa-dawa. Wong Jawa cendik-cendik, cilik-cilik. Karena nang Mesir, wong Indonesia diceluk ya Suwayyar. Suwayyar wong sing cilik meneh. Ya, cilik-cilik. Enak wong Arab, wong Mesir banyak tinggi-tinggi, gede dhuwur. Karena keturunan Amalik, yaitu keturunan kaum Ad, kaum Samud, atau keturunan dari Nabiullah Syam dan Nabiullah Nuh alaihissalam. Nomor 9 Ishak bin Ibrahim alladzi ismu Sar. Ini saudaranya Ismail, tapi beda ibu. Ibunya ini namanya Sayyidah Sarah. Yang nomor 10 Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabiullah Yakub putrane Nabiullah Ishak, putrane Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iki sak anake bapake nabi kabeh. Dan ila ali Kan'an. Yakub ini diutus pada kaum Kan'an. Nomor 11 Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini mulai apa itu? Buyut, putu, anak, mbah, anak bapak. Iki kabeh nabi. Ya, lagi mau sing dhuwure nomor 10 Yakub. Yakub itu sing diarani Israel, ya. Yakub itu sing diarani Israel. Sehingga keturunan Nabi Yakub ke bawah semuanya dinamakan Bani Israel.
Lah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini itu kalau mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi putrane wong mulya, putrane wong mulya, putrane wong mulya, putrane wong mulya. 4 generasi mulai buyut dan putra terusan bapak. Iki kabeh sapa? Nabi. Nah ini makanya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dinamakan Abul Anbiya, bapake pira-pira Nabi alaihissalatu wassalam. Nomor 12 Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub wa qad dzakara al-mu'arrikhuna annahu rajulun min waladi Is bin Ishaq bin Ibrahim. Ada pendapat Nabi Ayub ini keturunan dari Nabi Is, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Wa huwa an-nabiyyu alladhi yudrabu bihi al-masalu bis-sabri. Jadi Nabi Ayub ini Nabi paling sabar. Sehingga Nabi Allah dalam Nabi Ulul Azmi. Nomor 13 Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib itu siapa? Kila innahu min waladi Madyan bin Ibrahim. Ada yang mengatakan turunannya Madyan bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim berarti di putra Madyan, di putra Syu'aib. Wakila innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Atau yang mengatakan lagi di dalam riwayat yang lain tidak keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Inna huwa waladun walau ba'din ba'di man amana bi Ibrahim. Ada yang mengatakan keturunannya pengikutnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa hajar ma'hu ila Syam. Pindah ke Syam atau Syria sekarang. Nah, walakinau ibnu binti Lut. Tetapi itu yang jelas adalah putra laki-lakinya saudari tuanya Nabiullah Lut. Ya, berarti ponakane Nabiullah Lut, Nabi Syu'aib itu. Nah, Nabi Syu'aib. Allah Ta'ala ila ahli Madyan. Nah, Nabi Syu'aib ini diutus di mana? Di daerah Syam atau tepi kota Hijaz kalau sekarang. Ini makanya dari ke bawah Nabi Allah itu nabi-nabi Bani Israel, ya, Nabi Bani Israel. Sehingga ini juga dinamakan Bani Israel. Wa kanu ahlul kufri billahi wa su'u mu'amalati lin-nasi yakhshawna an-nasa asya'u bil makayili wal mawazil. Siapa itu ahli Madyan? Itu orang-orang yang kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, dan jelek sekali interaksinya dengan sesama. Bahkan timba caranya dikurangi semuanya. Wa yufsiduna fi amwalihim. Falamma kadzabu alakumullah, maka ketika itu langsung azab Allah turun dan hancurlah semua keturunan atau kaum Madyan ini. Bahkan Ka'lam yang zilu fiha walam ya'ishu fiha. Seakan-akan daerah Madyan ini tidak pernah ada kota. Saking enteke, saking ilangnya dihancurkan oleh azab Allah atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ila ashabil aikah. Nah, Nabi Allah Syu'aib ini setelah diutus untuk kaum Madyan, setelah itu kaum Madyan hancur, rusak, diutus menjadi kaum nabinya Nabi Ashabul Aikah, dekat daerah Madyan juga. Tapi juga falam maka dabu akhadahumullah bi'adzabin yaumid dzillah. Kaum Ashabul Aikah ini juga orang yang sangat pemaksiat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga mengadab kaum Ashabul Aikah ini dengan adab atau dengan bencana yang sangat besar yang dinamakan Yaumud Dzullah.
Yaumudullah ini apa maksudnya? Bi an salat alaihim al-harra sab'ata ayyamin hatta ghalabat miyahum. Dalam 7 hari atau 1 pekan ini Allah menjadikan hawa atau apa itu musim itu panas sekali, pol panas ya, pol panas 7 hari sehingga apa? Airnya itu bisa mendidih. Airnya mendidih panas wis kuwabeh uga mesti ngadeg. Summa saqa ilaihim sahabatu fastadolu tahtaha min syiddatil harri. Lalu muncullah apa itu mendung. Mendung itu apa? Awan. Awan ini mah panas sekali ya. Awan panas sehingga sumpaan torok naron fa ahraqathum wa ahlakathum. Setelah itu karena panasnya apa itu awan tadi itu yang turun hujannya nih hujan geni, hujan apa api saking panasnya keadaan. Berarti pirang derajat Celcius itu ya ratusan berarti. Qala ta'ala fakadzabuhu fa akhadhahum adzabu yaumid dzullah innahu kana adzaba yaumin adzim. Ini dalam kitab di dalam surat Asy-Syu'ara diterangkan dinamakan yaumud dzullah. Hari-hari apa itu diiup-iupi mendung tapi mendung panas. Lah ini untuk siapa? Untuk mengadab ashabul aikah, kaumnya Nabiullah siapa tadi? Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Jadi daerah mana itu sekarang? Berarti daerah sekitar Syam juga. Sekitar Syam atau perbatasan tepian kota Hijaz sekarang. Berarti nomor 14 Harun bin Imran bin Qohat bin Lawai bin Yaqub. Nah ini Nabiullah Harun itu keturunannya Nabiullah Yaqub alaihis salam. Jadi keturunannya Nabiullah sehingga Ibrahim nabi kuwi. Rata-rata nabi mesti banyak yang menjadi nabi sehingga dinamakan Abdul Musa kalimullah. Nabiullah Musa kalimullah mendapatkan julukan lakab kalimullah karena pernah didhawuhi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Turisina atau di gunung sekarang itu di daerah Mesir perbatasan mana itu Palestina, Israel, Mesir. Itu pernah ke atas. Yaitu Nabiullah Musa mendapatkan kalam langsung. Tapi kalamnya piye kaya apa? Kita tidak tahu karena kalamullah laisa harfun wala sautun. Kemarin yang pertama yang pelajaran yang awal ora bentuk suara, ora bentuk huruf. Iku kalamullah. Lah piye Pak? Ya ora iso dibayangke wong mukhalafatul lil hawadis. Itu Nabiullah Musa kalimullah, aku Harun Asy-Syaqiq, saudara kandung Nabiullah Harun alaihi salam, arsalahullah li hidayati Fir'aun wa qaumihi, diutus pada kaum Fir'aun dan kaumnya. Ini ada di mana? Di Mesir ya. Di Mesir itu ada Fir'aun, ada peninggalan Nabiullah Musa, ada sungai Nil dan lain sebagainya. Nomor 16 Yasa, Nabiullah Yasa bin Akhtub bin Al-Juz min al-anbiya min anbiya kabeh termasuk iki sapa? Nabiullah Yasa bin Akhtub bin Al-Juz, beberapa nabi Bani Israel. Nomor 17 Dzulkifli bin Ayub, ini putrane Nabiullah Ayub. Wasmuhu fil asli Bishr. Aslinya Dzulkifli itu namanya siapa? Bishr. Wa asallahu nabiyan ba'da abihi wasamahu Dzulkifli. Karena diutus menjadi nabi setelah bapaknya sehingga mempunyai lakab Dzulkifli. Dzulkifli. Kafal.
Nomor 18 Daud wa yatasilu nasabuhu bi Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah, ini nomor 18 Nabiullah Daud nasabnya itu sama kepada Yahuda. Yahuda Nabiullah Yakub, Nabiullah Ishak putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ja'alallahu malikan ala bani Israil. Nabiullah Daud inilah yang menjadi raja pada zaman. Jadi turun temurun Nabiullah Adam ke bawah, Nabiullah Ibrahim menjadi nabi. Nomor 19 Sulaiman bin Daud. Sulaiman ini putranya Nabiullah Daud alaihissalam menjadi seorang raja. Sehingga kerajaan dan raja ini setelah Daud diteruskan oleh siapa? Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabiullah Sulaiman ini yang diberi hikmah dan ilmu dan kerajaan. Jadi lengkap Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Ilyas ialah yatasilu nasabu bi Harun bin Imran akhi Musa. Ini nasabnya sambung kepada saudaranya Nabiullah Musa alaihis. Arsalallahu ila qaumihi min bani Israil, sama menjadi nabinya Bani Israil. Nabinya Bani Israil pirang-pirang. Wadah ya. Ya, keturunannya Nabiullah Yakub alaihissalam itu diarani Nabi itu di Bani Israil. Nomor 21 Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, Nabiullah Yunus bin Matta sallallahu ila qaumin Pininun. Koryatun minal qura muwassat. Itu Nabi Yunus bin Matta yang diutus di daerah Ninawa atau daerah Najallahu minal ghammi alladzi kana fi Aisyahul Khut. Kita dinamakan mempunyai lakab Dunnun. Tegese wong sing biyen dimblok utawa di apa masuk di apa ikan paus apa ikan paus ikan sing wedi ya. Aisyahul Khut. Sehingga terus ndonga apa dalam na'angkusana ilam tafkir na terhamna lana kunana fasir la ilaha illa in sebagai apa itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti daerah-daerah Bani Israil itu ya di Mesir, Syria, Syam, Oman, Hijaz, itu daerah Jazirah Arab itu banyak daerah Israel. Nomor Zakaria ini keturunannya ya, keturunan juga diutus di kaum Bani Israel. Kurban fi Baitil Maqdis wa yatlu alaihim at-Taurat wa mata syahidan. Nabiullah Zakaria ini mati syahid di dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Palestina. Wa yatlu alaihim at-Taurat. Kitabnya Taurat yang dibaca Allah. Siapa? Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Nah Injil Nabi Allah Isa. Lali kira Nomor 23 Yahya bin Zakaria. Yahya putrane Nabiullah Zakaria. Ulida qablal masih di salasi sinin. Nabiullah Yahya ini dilahirkan sebelum
alih 30 tahun. Wa mata syahidan, juga mati syahid. Nomor 24 Isa bin Maryam. Wa huwa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun min. Ini istimewa karena Nabiullah Isa tidak dilahirkan dari bapak, tapi langsung ibu saja dan diberikan roh atau ditiupkan roh Allah. Lahirlah Nabiullah Isa bin Maryam, ibnil Maryam. Beliau juga termasuk salah satu dari Nabi Bani Israel. Walaqabuhu al-Masih wa ismu bil Ibriyah Yusa. Aslinya Nabiullah Isa itu Yusa. Secara bahasa Ibrani ya, Ibriyah. Ai al-mukhlis. Yusa itu artinya apa? Mukhlisun, tegese wong sing ikhlas, mukhlis. Kunyatuhu Ibnu Maryam, kunyahnya panggilan kunyahnya Ibnu Maryam. Ini Nabiullah Isa alaihissalam. Khalaqallahu Adam min wa ghairi abin wa khalaqa bagiatal insan min abin wa ummin. Ini jadi ada 3. Ya, kalau Nabiullah Adam dijadikan tanpa bapak dan ibu, Nabiullah Isa dijadikan tanpa bapak. Kalau kita semuanya dijadikan lantaran bapak dan ibu. Nomor terakhir Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 khatamul anbiya wal mursalin wa sayyidil awwalin wal akhirin. Arsalallahu kafatan lin-nasi wa rahmatan lil alamin. Jadi nabi kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam diutus khatamun nubuwah atau menjadi utusan untuk seluruh alam, tidak dibeda-bedai. Nabi-nabi zaman dulu diutus untuk Bani Israel, untuk kaum Ad, kaum Samud, apa mau sing dhuwur-dhuwur mau apa sing ini akhlak apa Amalik. Nah, untuk Rasulullah Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manusia di wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Usmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diutus untuk seluruh umat, juga diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nak dhuwur kan langsung kafatan linnas untuk semuanya manusia. Tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lah alam itu sapa? Alam ya berarti masih wallah. Semua selain Allah berarti alam. Itu diutus kanggo ngono kabeh ya menungso, ya jin, ya apa itu hewan, ya benda dan semuanya termasuk mendapatkan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak peristiwa kejadian sejarah, banyak ada pohon, ada batu yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa haula'i rasuli shallallahu alaihim wa ala alihim qad ja'a dzikrun bil Qur'ani samaniyata asyara rasulan madhkuruna fi suratil An'am. Ini keterangan para rasul ini ada di dalam surat Al-An'am, disebutkan ada samaniyata asyara, ada 18, terusan di dalam ayat yang lain, sehingga jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui. Waqad ikhtalafa fi adadil anbiya wal mursalin. Ada perbedaan perselisihan di dalam hitungan para nabi dan rasul. Tapi wal masyhur fi dzalika anna adadil anbiya, yang masyhur hitungan nabi itu ada mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan.
124.000. Yo nabi itu jumlahnya 124.000. Nabi Rasul kabeh. Akeh berarti. Cuma beda-beda tugasnya. Rasul minhum salasu mi'atin wa salasata asyar. Kalau Rasul, ya Rasul itu ada 313 ya. 313. Aku ana sing salah, 313 maksud. Jadi Rasul jumlahnya 313. Rasul itu yang diutus dan mempunyai atau menyampaikan syariat. Nabi tok berarti dianggap dari Nabi tidak menyampaikan syariat atau tidak menyampaikan syariat pada kaum. Biasa nerusno nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Wa qala wahyu fil anbiya wal mursalin al imsak an aslim bi adadi ma ada ila isbatin nubuwah risalah liman laisa kadzalik fil wahyi aw ila nafi dzalik amman kadzalika fil wahyi. Jadi menurut Imam Bukhari hitungannya ya kuwi ra usah dibahas. Bingung ya, sebab mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam ngantek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iku ngitungi piye. Nah, kecuali wallahu a'lam bishawab. Maha tahu. Al-fasl salisu fasal nomor telu fi malaikati alaihi wassalatu wassalam manhum wa tabi'atuhum. Pasal yang nomor 3 malaikat. Siapa itu malaikat dan bagaimana? Al malaikatu al asratu manhum. Malaikat 10 itu siapa? Qala an-Nadim rahimahullah taala wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Wal malaku ta pira-pira malaikat alladzi iku orang duweni bapak wa ummin lan orang duweni ibu. La aklakang orang mangan sapa malak, la syurbaya orang ngombe sapa malak, wala naumalan ora turu sapa malak lahum kedue malak. Jadi ana mangan ra ngombe ora turu berarti kaya malaikat. Karena ana kumpul-kumpul awar bareng kok ora panganane. Nah, iku malaikatan. Malaikatan ini ngumpul kok ora mangan. Ada wong Jawa iku piye? Kumpul ra kumpul sing penting mangan ra mangan sing penting kumpul. Diwalik. Nah, ini malaikat tabiatnya bagaimana orang malaikat itu makhluk Allah yang nanti diterangkan diciptakan dari cahaya tanpa lantaran ada perkawinan atau pernikahan bapak ibu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Loh, kok orang kesel Pak? Ya wis tabiate. Ya. Makanya ana sing nerangke malaikat iku jane do iri karo menungso. Menungso kan kepenak duwe nafsu, iso enak. Enak malaikat gak duwe nafsu berarti yo gak kepen, apa iku gak mangan enak ya ora ono ora nafsu. Mari sing enak itu nafsu. Ya, mari sing enak itu nafsu. Yajib ala kulli mukallafin ayat takida anallaha malaikatan alaihi salatu wassalam. Maka orang mukallaf wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai beberapa malaikat. Wahum la yatasawwafuna bi syai'in mimma yatasawwafu bihil bashar. Mereka itu ialah makhluk yang tidak disifati seperti sifatnya manusia. Wa min dzalika anna khuliqu min ghairi wasitati abin wala Mereka tidak dijadikan dari lantaran bapak ibu. Wa annahum la ya'kuluna wa la yashrabun, dan tidak makan dan minum, wa la yanamuna dan tidak tidur, wa la yatasifuna dan tidak dibentuk atau disifati bituburin wala unusatin. Ya ora lanang ya ora wedok. Apa Pak Wandu apa.
Ya ora ana lanang, ora ana wedok, malaikat ya padha kabeh. Berarti ya ora padha karo menungso wong beda. Menungso dibuat dari tanah, malaikat dibuat dari cahaya, nah setan jin dibuat saka api. Wala khunu saten. Ya ora di wandu, ya ora banci, ya ora. Faman ittaqada dzukuratahum tadi anfasikon. Nah ana wong kok yakin malaikat iki lanang iki. Iku berarti wong iku diarani wong fasik. Wong mubtadi. Wa fi kufrihi kaulani, atau ada yang mengatakan ada beberapa pendapat, ada dua pendapat. Wa man itaqada unusatahum kana kafiron. Nah, wong kok meyakini malaikat iku wedok malah kafir. Li'anna dakhala fi qouli ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inna sing yakini utawa nekotake nak malaikat iku nak wedok iku malah diarani kafir. Wa aula bil kufri man itaqada khunusatahum limasi ditangkis. Kowe nemen meneh ana wong kok ngarani malaikat kowe wandu utawa banci, itu malah tambah oleh kafir. Sebab apa? Limazi ditangkis, karena rendahkannya terlalu jauh ya. Nuroniyatun latifat itu adalah jisim badan yang terbuat dari nur latifah, cahaya yang halus, qadiratun ala tasawuli bi askalin mukhtalifatin. Malaikat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Nah, karena pernah ono malaikat sowan Kanjeng Nabi, digambarkan di dalam hadis rambutnya wireng, pakaiannya putih, sowan Kanjeng Nabi rupa menungso. Berarti rupa liyane juga bisa, karena ala tasakkulil bi askalin mukhtalifatin, bisa berbeda-beda bentuk. Qala sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adama mimma. Ini Rasulullah menyampaikan malaikat dibuat dari nur, jin setan dibuat dari api, Adam dibuat dari mimma wusifalakum, yaitu yang disifati seperti kita dari tanah. Wahum ashabul ajnihah. Malaikat itu mempunyai ajnihah. Faminhum lahu janahani. Ada yang sebagian mempunyai sayap. Lahu salah satu. Ada yang mempunyai sayap 3. Wa minhum lahu arba'atun. Ada 4. Wa minhum man yazidu ala dzalik. Banyak daripada wallahu alam bisawab roh pada-pada rata arti. Jadi cuma lenji pati memberikan gambaran seperti itu. Jadi mempunyai sewiwi atau mempunyai apa saja. Kok ngerti Pak? Ini di dalam ayat Al-Qur'an disampaikan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan ulil ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap 2, 3, 4 atau lebih sesuai kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir di dalam surat Al-Fatihah. Wa hum majbuluna bi taati atamati lillahi wal qiyami bi awamirihi. Malaikat itu majbulun. Majbulun itu orang yang malaikat yang masuk dalam satu kontrak yang pasti taate sama Allah, tidak akan bangkang atau tidak pernah bantah. Majbulun dibuat wataknya, watak majbulun itu dibuat wataknya watak hanya taat kepada Allah, tidak pernah
maksiat. Wa mutahhiruna minasyahawati al-hayawaniyah, dan disucikan dari syahwat hayawaniyah. Berarti ganti syahwat malaikat ya. Orang duwe kepinginan, orang syahwat itu kepengen mangan, kepengen ngombe, kepengen nikah lah itu. Wa mubra'una minal muyulin nafsiyah, dan dibebaskan dari rasa apa itu kecondongan atau ketertarikan kepada siapa saja. Wa munazzahuna anil asami wal khotoya, dan juga dibersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu sangat takut kepada Allah atau kepada Tuhannya, min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min bainihim al-katabatu wal hafadatu wa hamalatul arsy wal musabbihuna wal mustaghfiruna lil mu'minin was sajiduna was shafuna wal muta'aqabuna fina bil laili wan nahari wa malaikatur rahmah wa malaikatus sayaratun yabtaguna majalisad dzikri wa ghairihim. Malaikat ini mempunyai beberapa tugas. Ono sing bagian tukang nyateti ngamal, raqib atid ya. Ana sing bagian malaikat hafadah, tukang jaga menungso. Ana sing bagian hamalatul ars, tukang nyonggo ars. Ana sing musabbihuna, yang bagian maca tasbih tok, subhanallah 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 ya. Ada yang wal mustaghfiruna lil mu'minin, yang membacakan istighfar atau memintakan ampun kepada orang-orang mukmin. Wasajiduna, dan sujud, ahli sujud tok. Wasafuna, sing bersih-bersih. Wal muta'aqabuna fi ma bil laili wan nahar. Ana sing bagian pengintai. Pengintai ndelok menungso sing bagian ibadah waktu malam dan waktu siang sapa wae iki muta'aqabuna. Wa malaikatur rahmah, ada yang malaikat bagian menyampaikan rahmat. Wa malaikatus sayyaratun yabtaguna majalisad dzikri wa ghairihim. Ada juga malaikat yang traveling. Cara wong saiki traveling itu berjalan-jalan mencari majelis-majelis zikir, termasuk di sini, termasuk majelis zikir di majelis Pondok Al-Istianah dan pondok-pondok yang lain yang menyelenggarakan pengajian atau majelis zikir. Ini mereka ada malaikatnya. Di sini ada malaikatnya sesuai dengan keterangan di sini. Qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi malaikat mempunyai makom atau tempat-tempat yang tertentu. Wa sayati bayanul malaikatil asri ma'awadhi fiha bi syarhil al-baitani at-tali. Di keterangan yang lebih lengkap nanti diterangkan pada nadam setelah ini, dan cukup ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan kita bersama untuk mengenal para makhluk Allah dan meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini semoga diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan dan inayah Allah bisa sampai merampungkan ibadah bulan Ramadan ini dengan diterimanya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum wallahu